Ya, emang makan kentang itu emang sebaiknya emang sama kulit-kulitnya. Dan yang luar biasa, bos sekalian, biasanya Allah Subhanahu Wa Taala kalau buah-buahan tertentu ada buahnya, biasanya bijinya, maaf, bijinya itu banyak sekali kandungan asam amino. Contoh, durian. Durian itu bijinya tinggi sekali asam aminonya. Nah, itu baca ada penelitian. Jadi kalau Anda makan durian, daripada banyak-banyak makan dagingnya, mendingan makan bijinya. Kayak orang Jawa makan beton itu loh. Iya, biji beton itu jangan sembarangan itu cuma sekedar ngilangkan rasa lapar. Oh tidak, itu ada asam aminonya coba, Masya Allah. Asam amino itu apa? Bahan bakunya gen kita. Asam amino. Maka kenapa madu kayak begini? Ini kan madu, subhanallah, madu kayak begini, teman-teman sekalian, ini madu. Madu itu isinya apa, saudara? Asam amino loh. Dari mana? Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami ciptakan manusia itu dari tanah. Nah sekarang kita nggak mungkin makan tanah. Ada sih beberapa tanah yang bisa dimakan, tanah lempung namanya, tapi jarang ada. Makan tanah beneran. Kapsul dari tanah liat ada. Ya. Tapi kita karena susah dapatinnya. Tapi pertanyaan, bagaimana tanda kutip kita makan tanah? Gampang caranya, kita tadabur ayat Allah. Pohon kayak begini, misalkan ini ada pohon ya, pohon apa ya? Pohon rambutan misalkan, oh salah. Sergep. Pohon rambutan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita makan pohon rambutan tadi, atau mungkin sarinya pohon rambutan tadi? Caranya gimana? Susah. Apalagi kalau misalkan nih, kita diperintahkan Allah, wahai hambaku, makalah 3 jenis daun. Daun kapuk, daun randu, daun rambutan. Misalkan. Susah kita. Ya, maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Allah menghadirkan dan menciptakan tentaranya untuk mengambil sarinya tanah. Siapa dia? Lebah. Jadi dalam madu ini terkandung sarinya manusia. Gitu belajarnya. Ya, dan emang manusia dari apa? Tanah. Jadi orang minum madu itu ibarat kata dia minum sarinya tanah. Gitu loh. Tapi Allah Maha Baik, dijadikan madu menjadi manis. Suka manusia itu dengan yang manis-manis. Gitu. Itu asam. Isi madu apa? Asam amino. Sama kayak ini. Isi kurma ini asam amino. Semua yang Allah sebutkan, sebagian besar dalam Al-Quran, itu Masya Allah. Ya, secara pasangan elektronnya ada 21 jenis tanaman Al-Quran yang disebutkan itu ternyata itu pasangan elektronnya paling stabil. Termasuk salah satunya adalah kurma, zaitun, madu, tin, gitu. Termasuk jahe. Ya, jahe. Ini kayak jahe nih. Jahe kayak begini. Maka jahe dijadikan Allah sebagai salah satu minumannya penghuni surga. Luar biasa kan? Di surga itu ada minuman. Nanti ada satu tambang sumur, ya kayak bar kata itu mata air yang isinya jahe. Masya Allah kan? Dan itu replikanya jahe di surga gak bakal sama dunia pastinya. Tapi replikanya jahe di surga itu dibuat Allah, dia tuh ciptakan Allah di bumi dalam bentuk jahe kayak begini. Tapi rasa jahe di surga tidak akan sama dengan di sini. Tidak akan sama dengan di sini. Ya, biar nggak kaget nanti waktu di surga, nah mulailah makan dan minum minuman penghuni surga. Emang disebutkan? Salah satu minuman penghuni surga apa? Jahe. Salah duanya apa? Madu. Ya kan? Salah tiganya apa? Khamar. Tapi khamar tidak mabukan. Ya. Tapi nggak boleh kita. Kalau dilarang syariat, jangan. Seperti itu. Ya. Maka, ya sekali lagi, bagaimana kita belajar dari ini semua besar sehingga dalam rangka bagaimana kita menyiapkan umat, menyiapkan bangsa kita ini. Gampang. Allah menciptakan bangsa Indonesia ini atau memberikan bangsa Indonesia hadiah terbaik. Hadiah terbaik untuk negeri kita ini apa? Rempah dan rimpang. Masya Allah kan? Allah tidak menciptakan ini di sini karena susah tumbuhnya. Tapi Allah menciptakan di Indonesia ada keluak, ada apa tuh namanya? Bunga lawang kayak begini, ada lada hitam. Ini Masya Allah, inilah obatnya kita. Ya, inilah obatnya kita. Bawang putih aja sekalian, ini merupakan salah satu
antibiotik yang paling baik bawang putih. Antibiotik. Tapi dalam bahasanya kita di dunia natural kayak ini, kita tidak mengenal istilah antibiotik. Tugasnya kita tuh menguatkan biotiknya. Ya, menguatkan bakteri tadi. Maka modal ini aja, ya Masya Allah luar biasa nih. Modal katakanlah ini ya, misalkan kita bahas bawang putih ini aja, 2 ini aja, itu luar biasa banget. Peran mereka tuh untuk apa? Untuk bersih-bersih pembuluh darah. Ya. Dan kalau mau nyobain nanti bisa cobain. Ini bawang putih, potong dikit, ambil setengah gini kan, blender sama pisang. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat untuk pencernaan kita. Bawang putih dikit aja, masukin blender sama pisang.